Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur di channel Lili Farm. Sebelumnya kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tengah suasana pandemik corona ini kita diberikan kesehatan sehingga tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedulur ternak sekalian, dari sekian banyak limbah pertanian yang mempunyai potensi besar untuk dijadikan sebagai pakan ternak adalah jerami padi. Karena jerami padi merupakan salah satu limbah pertanian yang jumlahnya itu cukup besar, sementara belum sepenuhnya dimanfaatkan. Biasanya para petani itu ada yang dibakar setelah proses pemanenan. Nah, ini kan eman banget gitu. Kita tahu produksi jerami padi itu memang bervariasi, yaitu rata-rata mencapai 12-15 ton jerami segar per hektar dalam satu kali panen, atau 4-5 ton jerami kering per hektar. Itu tergantung dari lokasi dan jenis varietas tanaman yang digunakan. Nah, ini potensi ini kan lumayan besar ya, kalau nggak dimanfaatkan kan itu tadi eman banget. Dulur, menurut beberapa penelitian melaporkan bahwa kandungan protein kasar pada jerami padi yang telah difermentasi itu peningkatannya sampai 5,36% menjadi 6,78%. Sementara penelitian lain menyebutkan juga bahwa dengan proses fermentasi dapat menurunkan kandungan residu pestisida golongan organoklorin dan organofosfat yang dapat membahayakan kesehatan ternak dan produk ternak yang dihasilkan. Nah, ini ya bedanya jerami padi sebelum difermentasi dan sesudah difermentasi. Lumayan kan peningkatannya. Makanya oleh karena itu jerami padi sangat penting artinya untuk dimanfaatkan menjadi pakan ternak rumenansia. Pakan ternak rumenansia. Ternak rumenansia itu ya sapi, kambing, domba. Hanya saja jerami padi mutunya memang rendah kalau tidak difermentasi. Itu lur. Selain itu ya manfaatnya, selain kadar proteinnya rendah, kalau belum difermentasi itu daya cernanya itu lebih rendah. Tapi kalau sudah difermentasi lebih empuk, krenyes-krenyes, mudah dicerna oleh sapi atau hewan ternak rumenansia yang lain. Untuk meningkatkan mutu jerami padi, seperti tadi yang saya katakan, itu perlu proses fermentasi, yaitu dengan cara menggunakan urea dan probiotik. Probiotik itu campuran berbagai mikroorganisme yang berguna untuk mempercepat proses pemecahan serat jerami padi sehingga mudah dicerna oleh hewan ternak, lebih krenyes atau ya crispy, apa ya, lunak lah itu. Proses pembuatan fermentasi jerami itu yang perlu dilakukan, yang pertama adalah tempat itu harus tersedia. Tempatnya terlindung dari hujan dan sinar matahari secara langsung. Kapasitas 10 ton itu membutuhkan tempat ukuran sekitar 4 kali 5 meter. Lantai dasarnya bisa dari semen atau tanah biasa juga nggak masalah. Dikasih dinding boleh, enggak juga nggak apa-apa. Prinsipnya kalau ada dindingnya, entah itu berupa gedek, bambu atau apa ya, tembok, itu bisa aman dari gangguan hewan-hewan yang lain.
Setelah tempat tersedia, kita menyiapkan bahan dan ukuran untuk fermentasi. Yang pertama, jerami padi kering dengan kadar air kurang lebih 10% bisa dalam bentuk jerami utuh sebanyak 800 kg. Yang kedua, 3 liter probiotik. Nah, yang ketiga, molase atau tetes tebu sebagai sumber energi awal untuk membuat mikroba pada awal inkubasi sebanyak 20 kg. Yang keempat, air biasa, air sumur biasa itu 177 liter. Dengan catatan jika jeraminya basah, kadar air 20-25%, maka menambah airnya itu sedikit saja. Diperkirakan nanti jerami mengandung air itu hanya 25-30%. Untuk cara mengolahnya, yang pertama, tumpuk jerami padi setebal kurang lebih 15-20 cm. Dipadatkan, diidek-idek atau diinjak-injak. Boleh dengan kaki atau alat lain secara merata. Kemudian kita perlu menyiapkan probiotik sebagai bioaktivator dengan molase 2% dan air. Diaduk, kemudian disiramkan ke hamparan jerami padi yang tadi sudah kita tumpuk. Disiram secara merata dengan cara dipercik-percikkan dengan larutan probiotik, lalu ditumpuk lagi dengan jerami setinggi 15-20 cm. Begitu seterusnya, ditumpuk secara berlapis sampai jerami habis. Setelah itu ulangi sesuai dengan tahapan tadi. Setelah itu ditutup terpal atau plastik selama kurang lebih 15 hari sampai 20 hari. Pada hari ke-7 kita bisa membuka terpalnya. Jerami padi yang difermentasi merupakan pakan berserat untuk ternak sapi, yang pemberian pakannya diberikan sebanyak 6-8 kg per ekor per hari. Sedangkan pakanan tambahan yaitu konsentrat diberikan 1% dari berat badan. Untuk penyajiannya diberikan sebanyak 2 kali atau 3 kali dalam sehari, yaitu pagi setelah diberikan konsentrat atau comboran gitu ya, kemudian siang hari setelah diberi komboran. Tapi ya semuanya tergantung dari kebutuhan. Biasanya kalau diberikan itu secara rutin akan menjadi lebih baik. Untuk penyimpanan jerami yang telah difermentasi itu dapat disimpan sampai 1 tahun. Dengan catatan harus diangan-anginkan dulu, pokoknya selama tidak terkena sinar matahari secara langsung dan tidak terkena air hujan, itu nanti kualitasnya akan tetap bagus dan bisa digunakan setiap saat. Oke dulur, demikian saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kritik dan saran senantiasa kita harapkan. Sampai jumpa.